Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Teman-teman jamaah muzakarah yang berbahagia, yang utama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmatnya dengan kita bertahmid mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampaikan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Assalamu alaika ya Rasulullah, dan bersolawat kepadanya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan juga istighfar dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan mari kita awali dengan ber-Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Sayyidi ya Rasulullah. Kita teruskan, kemarin sudah kita awali di majelis ke-29. Ada beberapa judul yang sudah kita bahas kemarin. Sekedar mengingatkan kembali dari beberapa judul kemarin, yaitu tentang hilangkan ketamakan dan pendekan angan-angan. Rugi sekali karena rezeki kalian tidak bertambah, tidak pula berkurang. Apa yang telah ditetapkan untuk kalian, baik dan buruknya, pasti datang menghampiri kalian. Jangan pernah sibuk dengan apapun selainnya, selain Allah maksudnya. Justru sibukkanlah diri untuk mentaatinya. Kurangi ketamakan kalian dan pendekan angan-angan kalian. Tempatkan kematian di hadapan mata kalian, niscaya kalian beruntung. Tetaplah kalian dalam koridor Sarah, dalam keadaan apapun. Jadi bagi orang-orang yang tamak dan orang-orang yang panjang angan-angan, ini perlu koreksi ya. Karena sesungguhnya akan rugi ketika kita tamak. Kenapa rugi? Karena rezeki itu tidak akan
bertambah dan tidak juga akan berkurang. Artinya yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak dulu itu yang terjadi. Jadi sesungguhnya sangat naif ya ketika kita meminta kepada Allah tambahan rezeki. Padahal sehari-harinya kita kan berdoa begitu. Ingin mendapatkan tambahan rezeki. Ya paling kalau diberi itu bukan tambahan, tapi rezeki yang belum waktunya diberikan, lalu diberikan terlebih dahulu. Misalnya rezeki ini harusnya diberikan pada usia 50 tahun, tapi di umur 30 tahun kita sudah meminta rezeki dipermudah. Jadi bisa jadi ya. Rezeki yang harusnya diterima pada umur 50, jadi diterimakan pada umur 30. Tapi totalitas rezeki kita, ya sejumlah itu yang sudah ditentukan. Ya, sampai dengan orang itu tidak akan meninggal dunia ketika rezekinya belum habis. Kalau sudah habis, itu baru orang itu meninggal. Jadi tenang saja teman-teman semuanya. Kalau misalnya kita masih diberi umur kehidupan, pasti masih ada bagian rezeki. Nah, jadi kebanyakan dari kita semua ini juga begitu. Jadi menganggap bahwa rezeki itu bisa ditambah dan bisa berkurang. Berkurang misalnya anggapannya karena diambil oleh orang lain. Kalau orang lain mengambil yang kelihatannya rezeki yang sudah di tangan kita, sesungguhnya mereka itu mengambil rezekinya sendiri, bukan mengambil rezeki kita. Ya, pernah saya sampaikan juga ya, sesungguhnya semua anak itu pun membawa rezeki sendiri-sendiri. Setiap anak yang lahir, anak itu juga membawa rezekinya sendiri-sendiri. Tidak mengurangi rezeki orang tuanya. Nah, apa sih buktinya? Ya seperti saya sampaikan juga, kalau seorang ibu sedang hamil, apalagi di kehamilan yang pertama, itu ASI-nya belum akan keluar ketika si bayi itu belum lahir. Nah, baru setelah bayinya lahir, beberapa saat kemudian ASI-nya keluar. Nah, ASI ini adalah rezeki yang langsung akan diterimakan oleh si anak, atau itu rezeki untuk si anak, bukan untuk ibunya, bukan untuk siapapun, tapi itu rezeki untuk anaknya. Nah, nanti ketika anaknya mulai besar, kemudian orang tuanya juga bisa membiayainya untuk kehidupannya. Nah, sampai dengan misalnya yang sekolah sampai dengan perguruan tinggi lulus, kemudian dikira kalau sudah lulus perguruan tinggi orang tuanya rezekinya nanti uangnya terkumpul karena tidak digunakan untuk membiayai anak-anaknya. Tapi ternyata setelah anak-anaknya sudah tidak dibiayai, rezekinya kembali seperti dulu lagi. Ini orang-orang yang sudah membiayai anak-anak sampai sekolah, ini sudah pasti merasakan begitu. Nah, ini membuktikan bahwa masing-masing manusia itu rezekinya sudah ada ketentuannya sendiri-sendiri. Jadi sekali lagi ketika kita tamak ya, dengan apalagi ingin mengambil atau menggunakan rezekinya orang lain, kalau sampai situ kan tamak, yang bukan haknya kita rekayasa supaya menjadi hak kita. Walaupun ternyata sesungguhnya nggak bisa, tetapi di hukum dunia kan begitu, seolah-olah kita bisa merekayasa. Nah, ini ketamakan namanya. Jadi rugi kalau begitu. Kemudian yang panjang angan-angan. Jadi panjang angan siapa? Menghayal ya. Menghayal. Kalau gini, kalau gini, kalau gini. Kalau saya nanam pohon pisang 1, kemudian dapat setundun dijual 100. Kalau saya nanamnya 100, nah tinggal 100-100 ya. Itu angan-angan. Jadi nggak perlu seperti itu. Kalau
kita berusaha ya, bahasanya kita berusaha ya sudah lillah saja. Nanti urusan rezeki yang mau disampaikan berapa ya itu urusan sang pengatur rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya juga tidak bisa protes loh. Itu yang orang tidak kelihatannya nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, lalu kok rezekinya mudah gitu ya. Yang sholat, yang puasa, kok kelihatannya rezekinya sulit. Ini jangan menjadi masalah bagi kita pembelajar tauhid ini. Nanti kita terganggu oleh hal-hal selain Allah, oleh sesuatu. Jadi sibukkanlah diri untuk mentaatinya, mentaati semua aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah ini pengertiannya, sibukkanlah dengan apapun ya, yang darinya, yang dari Allah itu. Ya semua yang terjadi pada diri kita, sibukkanlah dengan keyakinan kita bahwa itu adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum kita lahir. Kemudian kita mentaatinya itu tidak dipaksakan untuk mentaati, saya harus taat ya, yang begini, yang begitu. Ya sudah, lakukan saja dengan penuh ketulusan. Kalau masih dipaksakan ya belum mentaati itu namanya. Tetapi ya sudah lebih bagus daripada yang tidak melaksanakan walaupun dengan doa Allahumma paksa gitu ya. Sering diajarkan ya Allahumma paksa itu. Dan supaya dipaksa. Ya nggak apa-apa, itu kan tahapan latihan. Kemudian pendekan dicendekakan angan-angannya, jangan terlalu jauh. Sudah, kalau dipendekkan bagaimana? Ya sudah, terserah Allah saja. Apapun yang kita lakukan, kita sadari bahwa hasil akhirnya adalah ketentuan Allah. Mau ngapa-ngapain. Kemudian tempatlah kematian di hadapan mata kalian. Ini lalu jangan kita malah takut ketika membicarakan tentang kematian. Biasanya jangan cerita begitu, itu kan menakutkan. Nah, sekarang takut apa tidak takut, bakal terjadi apa enggak? Bakal terjadi. Kalau kita bicara besok hari Rebo, takut misalnya, kalau sebab setiap hari Rebo, misalnya ada tukang tagih begitu, ya, kira-kira besok datang hari Rebo enggak? Ya tetap datang saja. Ya maka persiapan saja, kalau besok hari Rebo maksana ditagih hutang, ya berarti mempersiapkan uang untuk nyerutang begitu. Itu gampangnya begitulah ya. Jadi kematian itu jangan ditakuti. Tapi harus menjadi perhatian bagi kita. Ternyata hidup ini di dunia ini tidak akan selamanya. Yang selamanya itu ya kehidupan akhirat. Yang hidup selamanya itu bukan jasad, tapi rohania. Jadi yang mati itu jasad, hakikat itu tidak pernah mati. Yang mati adalah jasad. Kalau ditinggal oleh nyawa, berarti jasad ini disebut mati. Tapi nyawa itu tidak pernah mati. Hakikat tidak pernah mati. Kemudian tetaplah kalian dalam koridor syara. Nah, kita ikuti karena kita mengikuti baginda Rasul Muhammad SAW, maka ya kita ikuti saja apa yang dicontohkan, apa yang diperintahkan, apa yang kita ketahui tentang Rasulullah, ya kita ikuti. Mengikuti dulu sudah pernah saya jelaskan juga, tidak sama dengan mencontoh. Kalau mencontoh itu betapa sulitnya. Tapi kalau mengikuti itu relatif lebih mudah. Rasulullah sholat, kita pun sholat. Rasulullah puasa, kita pun puasa. Rasulullah sholat subuh 2 rakaat, ya kita sholat 2 rakaat. Kalau terlalu detail, itu jadinya mencontoh. Kita repot. Ini ngangkat tangannya harus segini. Ya. Kemudian nanti gerakan apanya harus begini, harus begitu. Persis dengan Rasul, itu namanya mencontoh. Ya, jadi, kalau mencontoh itu harus sama ya dengan yang dicontoh.
Kalau misalnya saya jalan ke barat, terus jenengan mengikuti saya di belakang, saya berjalan cepat, jenengan berjalan lambat, atau saya ke barat itu pakai sepeda motor, jenengan pakai mobil, boleh nggak? Mengikuti dari belakang. Boleh. Saya pakai sepeda motor, jenengan pakai mobil di belakang. Tapi mengikuti saya ke barat, itu boleh. Tapi harus mencontoh saya pakai motor, motornya pakai Mio warnanya merah, tahunnya tahun tua gitu. Baju yang saya pakai hitam, misalnya, jenengan harus pakai hitam juga. Saya pakai kopiah putih, misalnya, jenengan harus sama. Nah, sehingga pengertian mengikuti dengan mencontoh itu ya tetap harus kita perhatikan. Nah, kalau yang mencontoh bisa ya monggo, lebih bagus itu. Tapi kalau itu sulit, cukup dengan ikuti. Dan perintahnya, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Itu kata Rasul yang diperintah oleh Allah. Ya, Rasul diperintah oleh Allah untuk mengatakan kepada umatnya, kalau mencintai Allah supaya mengikuti beliau, bukan untuk mencontoh. Ini ya pengertiannya begitu. Kemudian perbaharui keislamanmu. Kembalilah kepada Allah dengan memperbaharui keislamanmu, memperbaiki tobatmu dan meningkatkan keikhlasanmu sebelum datang kematian, sebelum pintu tobat ditutup sehingga kau tak lagi bisa memasukinya. Kembalilah kepada Allah dengan telapak kaki hatimu sampai dia tidak menutup pintu keutamaannya di hadapan wajahmu dan tidak menutup untuk memasrahkanmu kepada nafsu, daya, kekuatan, dan hartamu. Sehingga tak ada lagi ada keberkahan dalam setiap yang engkau punya. Ini keislaman saja perlu diperbaharui. Ya selama ini kita Islam ya. Islam semua sudah syahadat semuanya. Kemudian tobatnya diperbaiki. Jangan tobat laler, kalau tobat sambel ya? Ngerti-ngerti pedes, dulit maning. Kemudian meningkatkan keikhlasan. Tingkatkan dari mukhlisin menjadi mukhlasin. Jadi ditingkatkan dari mukhlisin menjadi mukhlasin. Mukhlisin itu tahapan ikhlas yang masih menggunakan pikiran lah, menggunakan nafsu. Berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas. Itu di tahapan mukhlisin. Nah, tahapan mukhlasin itu ikhlas yang sudah terbentuk secara otomatis. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan hinaan, mendapatkan celaan, mendapatkan apa-apa yang tidak kita sukai, kemudian kehilangan termasuk, kalau yang tingkatannya mukhlasin itu sudah nggak kepikir. Tapi kalau tingkatannya mukhlisin masih kepikir, walaupun nanti pada akhirnya wis diikhlasakan baik. Wis hilang ya wis diikhlasakan baik. Nah, itu tahapannya begitu. Tapi kalau yang sudah tahapan mukhlasin, saat itu juga sudah tidak ada pikiran-pikiran rasa ngumun dan lain-lain. Nah, kalau saya belum sampai ke situ, tahapannya masih pertama-tama ini gila. Jadi kan begitu enggak? Sama ya. Pertama-tama ini gila, terpikir-pikir, lama-lama lawis lah. Ikhlas nambahin gitu ya. Jadi ibaratnya dibimbing dulu hatinya. Tapi itu sudah lebih bagus daripada kita sama sekali nggak ngerti ilmunya. Nah, tinggal setelah ngerti ilmunya kita berlatih praktek. Hingga pada akhirnya nanti akan secara otomatis muncul keikhlasan yang tanpa kita berpikir. Ikhlas yang tanpa kita berpikir, itulah tahapan yang sudah sampai ke mukhlasin. Dan orang-orang yang tidak terkena godaan bujuk rayu setan, ya orang itu yang sudah mukhlasin. Jadi setan itu tidak ada kemampuan untuk
rayu-rayu. Karena ketika mau dirayu sudah nggak bisa. Karena orang itu sudah benar-benar ikhlasnya itu tidak mikir. Nah kalau mikir kan ada suka, ada tidak suka. Ada senang, ada tidak senang. Ada, ya pokoknya berlawan-lawanan, ada ini, ada itu gitu loh. Jadi kalau ada senang, ada tidak senang, ada apa namanya, gembira, ada susah gitu, namanya masih berpikir. Kalau yang sudah tahapannya tadi mukhlasin itu sudah tidak berpikir, ikhlas dengan sendirinya. Nah lalu kalau begitu siapa yang membuat orang menjadi begitu? Ya otomatis pasti Allah. Nah jalan syariatnya ya melalui berlatih, terus menerus. Ini jalan syariatnya begitu. Kita jangan mengharapkan, wah nanti kita nggak usah berlatih, tiba-tiba nanti kita menjadi orang yang mukhlas itu ya. Jangan bermimpi di siang bolong. Kita hidup di dunia harus bersyariat, syariatnya dilakukan. Dilakukan prakteknya. Kalau nggak mau praktek ya nggak secara syariat, ya susah untuk mendapatkan. Walaupun mungkin juga tanpa kita praktek pun akan bisa. Mungkin juga. Tetapi itu jangan kita mengharapkan yang aneh-aneh. Kita mengharapkan yang standar saja lah ya. Yang standar. Misalnya kepengin pinter ya melalui belajar. Jangan, ini anak sing ora kanthi sinau dan pinter. Itu kan jumlahnya sangat sedikit. Lah kita sing umum bae lah, sing umum gitu ya. Ingin menjadi pinter ya harus melalui belajar. Orang tahu sinau tauhid tiba-tiba kepengin paham tentang ketuhanan dia sulit ya. Nalare ya harus melalui pembelajaran. Begitulah seterusnya. Kemudian kembalilah kepada Allah dengan telapak kaki hatimu sampai dia tidak menutup pintu keutamaannya di hadapan wajahmu. Ya kembali kepada Allah sampai dia benar-benar membuka pintu keutamanya di hadapan kita. Apa sih keutamaan ini? Banyak sekali lah. Keutamaan ya kalau dalam syariat ya keutamaan dalam peribadahan. Beribadah lillahi ta'ala. Kalau tidak lillahi ta'ala yang namanya bukan ibadah. Karena ibadah harus kepada Allah. Kalau tidak kepada Allah namanya bukan ibadah. Apa ada orang yang merasa ibadah tapi bukan kepada Allah? Ya barangkali ada. Orang yang seperti apa yang itu? Nah ini wajah-wajah ini kita semuanya ibadahnya kan belum tentu kepada Allah. Masih kepada nafsunya sendiri gitu ya. Jadi tidak mengatakan orang di luar seperti itu, enggak. Kita yang sedang belajar ini. Makanya gini, ketika belajar sesungguhnya adalah koreksi terhadap diri masing-masing, bukan ngoreksi orang lain gitu. Kemudian memasrahkanmu ya. Dia Allah itu tidak memasrahkanmu kepada nafsu, kepada daya, kepada kekuatan, kepada hartamu. Ya, jadi diri kita itu tidak dipasrahkan oleh Tuhan untuk mengabdi kepada tadi itu. Ada nafsu, ada daya, ada kekuatan, ada harta. Sehingga tak ada lagi keberkahan. Kalau kita masih diserahkan oleh Tuhan untuk mengabdi kepada mereka-mereka ini, kepada nafsu, kepada daya kekuatan, kepada harta, ya otomatis kita mesti mempertuhankan kepada hal itu. Orang mempertuhankan nafsu tidak terasa. Mungkin orang mempertuhankan harta mungkin masih terasa. Bisa dideteksi. Ada yang mengatakan itu hubud dunia, gitu, cinta dunia. Tetapi kalau mengabdi kepada nafsu orang tidak terasa. Dikiranya sedang mengabdi kepada Tuhan, tetapi sedang mengabdi kepada nafsu, mengikuti keinginan nafsu. Nafsu siapa? Segala jenis keinginan itu namanya nafsu. Nafsu baik, nafsu buruk, ya nafsu juga. Ada nafsu baik harus diikuti, nafsu jelek tidak boleh diikuti. Kemudian yang baik itu bisa menjadi buruk apa enggak? Di penghujungnya, ya bisa.
Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Quran mengatakan begitu. Makanya jangan mengikuti nafsu, sekalipun nafsu itu kelihatannya bagus. Nah, di sini kalau tidak dipahami kan menjadi sulit. Ya, kalau kita yang sudah belajar agak lama sih, pemahamannya sudah, hanya saja mungkin prakteknya yang masih belum tercapai. Bukan tidak tercapai, ya belum tercapai. Tapi setidaknya kita tahu jalannya dulu. Ibarat kita mau jalan ke Purbalingga, ya mungkin baru dari sini baru sampai ke Pasar Pabrik mungkin ya. Itu. Tapi kan kita sudah berjalan, tahu jalannya. Kalau jalan terus ke barat nanti lama-kelamaan sampai Gembrungan, lama-kelamaan sampai Bancar, ya, sama lama-kelamaan kan sampai juga di alun-alun. Misalnya begitu. Tapi kalau yang nggak tahu jalannya, tiba-tiba malah jalannya ke timur, sampainya kemana? Mungkin Banjarnegara. Ya mungkin kalau jalan timur terus nanti muter, akhirnya kembali juga sampai ke Purbalingga. Ya tapi kapan sampai atau enggak? Nah, melakukannya bu pirang dina, umurnya dari pirang dina kan begitu. Nah, daya kekuatan seperti yang kita ucapkan la haula wala quwata itu harus benar-benar terjadi di diri kita. Itu jangan sampai kita yaitu diserahkan ke situ, ke daya kekuatan, sehingga yang di pertuhanan itu daya dan kekuatan, tapi tidak mempertuhankan Allah. Nah, ini maka kita disuruh untuk kembali kepada Allah dengan telapak kaki hatimu sampai dia tadi menutup pintu keutamaannya, tidak menutup pintu keutamaannya. Jadi keutamanya dalam kehidupan kan hanya di dalam dunia itu ya menuju kepada Allah. Ya, menuju kepada Allah itu bukan berarti kita berjalan Allah di sana, saya di sini, kemudian kita jalan mendekat, itu bukan. Rasa mendekat dengan rasa, terhubung dengan rasa, bukan dengan fisik. Ya, kalau fisik kita sudah jelas diliputi oleh Allah. Ya, innahu bikulli syai'in muhit. Kemudian kita selalu bersama Allah karena dimanapun kita berada, di situ Allah ada, dan seterusnya. Jadi bukan kalau mengatakan mendekat, mengejar gitu, jangan diartikan lalu Allah di sana, kita di sini, ya. Tapi mengejar itu menuju dalam tataran rasa. Rasa dekat dengan dekat fisik beda ya. Kalau orang tua dekat dengan anak, pengertiannya bukan dekat sekedar dengan fisik, tapi dekat dengan rasa. Kalau misalnya anaknya di Jakarta, kemudian kita di sini, kemudian ada saudara kita yang dekatnya di tempat duduk, ya, misalnya jejeran, dekat rasanya itu dekat dengan temannya yang di sampingnya, apa lebih dekat dengan anaknya di Jakarta? Mesti lebih dekat dengan anaknya yang di Jakarta, walaupun tempatnya jauh. Itu. Nah, yang dimaksud dekat itu dengan Allah begitu. Apalagi kita sudah tahu rumusnya yang 5 ayat itu, ketika kita gunakan untuk memahami ini, jadi ingat kembali. Kita akan bercerai. Jadi semua yang kita miliki, yang kita miliki, yang dianggap kita memiliki itu sampai dengan tidak memberikan berkah, tidak dianggap bisa memberikan berkah. Karena yang memberikan berkah adalah Allah. Jangan sampai kita bergantung kepada harta benda yang kita miliki. Jangan sampai kita bergantung pada daya kekuatan yang ada pada diri kita. Karena semuanya palsu. Yang aslinya kalau bergantung juga hanya kepada Allah, bersandar juga hanya kepada Allah. Kepada selainnya tidak ada. Sesungguhnya begitu. Nah, sampai dengan harta benda yang kita miliki jangan menjadi gantungan ya, jangan menjadi tempat bergantungnya. Kalau saya nggak punya harta, gimana makannya besok? Bagaimana anak-anak untuk sekolah dan lain-lain? Bagaimana kehidupan saya 1, 2, 3 tahun yang akan datang?
Tidak usah dipikirkan yang itu, karena sudah dipikirkan oleh Allah. Nah, kita secara syariat tinggal ikuti saja syariat-syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah, karena yang kita ikuti adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, secara sederhana begitulah. Kemudian, apakah engkau tidak malu? Apakah engkau tidak malu kepada Allah sebab engkau telah menjadikan dinar dan dirham sebagai Tuhanmu? Itu ada yang pernah ada ustadz gitu ya, ketuhanan yang menanyakan kepada jamaahnya, Anda semuanya tahu Tuhan kalian sekarang di mana? Dijawab nggak? Ada yang menjawab di Ars begitu ya. Yang paling gampang kan dia di Ars. Tapi kemudian si ustadz itu mengeluarkan duit. Ih, Tuhan kalian desak, Bu. Ya ternyata yang disembah-sembah adalah rupiah gitu. Siang malam mencari apa bekerja itu yang dicari. Coba mencari Tuhan atau mencari rupiah? Ya. Ya secara jujur-jujuran ya hampir mungkin ya hampir ya bukan semuanya, hampir sebagian besar manusia itu mempertuhankan terhadap dinar dan dirham. Kalau di sini ya rupiah begitulah. Coba sih kalau misalnya kerja tapi nggak dibayar, kira-kira mah nggak? Sama ya kalau misalnya gini, seandainya surga itu tidak ada, masihkah Anda mau sholat? Kira-kira masih mau sholat nggak kalau tidak ada surga? Nah, kayaknya ngomongnya gitu, nah surga berat, saya sholat apa gitu ya. Itu bagi yang belum memahami. Tapi kalau yang sudah paham, seperti insya Allah kita yang belajar sudah cukup lama ya, saya sholat itu bukan karena surga, tetapi karena Allah. Ya, makanya ketika niat yang diucapkan sholli fardhu subhi gitu misalnya, terakhirannya lillahi ta'ala, bukan li jannah ya, li jannah ta'ala bukan, tapi lillahi ta'ala. Ya karena Allah saja, Allah yang Maha Tinggi. Bukan karena surga, bukan karena pahala, bukan karena yang lain. Tapi kenyataannya dalam kehidupan sholat malah sing harap-harap oleh rezeki sing gampang, rezeki bentuknya duit kan begitu ya. Jujur gitu apa enggak kira-kira? Oh nyontoh orang gitu ya. Kayaknya langka sih gue ngomong yang lahir sih bisa ngomong kayak gitu, ini batinnya ya orang. Nah itu yang perlu kita kita koreksi terhadap diri kita. Jadi malu apa enggak kita kok malah menyembah kepada dirham dan dinar, kepada rupiah lah kalau di kita ya. Sungguh engkau telah melupakan segalanya, padahal sebentar lagi engkau akan melihat akibatnya. Akibatnya ngapa gitu? Kalau kita mempertuhankan selain Allah, berarti kita dalam keadaan syirik ya. Kita menjadi orang musyrik. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa syirik. Kalau tidak diampuni, orang syirik itu kan sama dengan orang yang ya orang tidak beriman ya, orang kafir. Makanya yang nggak masuk perhitungan sebetulnya kalau yang sudah syirik seperti itu ya ini tidak masuk perhitungan. Amal sebaik apapun, baik menurut pandangan manusia loh ya, amal syariat sebaik apapun menurut pandangan manusia, kalau dilihat dari kata syirik itu adalah dosa yang tidak terampuni, ya maka tidak ada amal sebetulnya, tidak diperhitungkan. Diperhitungkan apa sih? Sejak dari awal sudah tidak ada amal yang tercatat.
karena dia bukan orang beriman. Kalau seperti itu kita benar-benar harus koreksi. Kita harus malu sama Tuhan. Kemudian berikutnya, jadikan warungmu untuk keluargamu dan hatimu untuk Tuhanmu. Warung apa ini? Jadikan warung dan hartamu sebagai pencaharian untuk keluargamu sesuai perintah syara. Nah, secara syariat ya memang begitu. Harta benda dibutuhkan, tempat usaha dibutuhkan untuk mencari, untuk pencaharian untuk keluarga. Ya, tentunya harus sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan hatimu tetap bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Carilah rezekimu dan rezeki mereka dari Allah, bukan dari harta dan warung. Ini pahami ya. Jadi rezekinya bukan dari harta dan bukan dari tempat usaha atau warung. Karena sesungguhnya rezeki itu pemberian dari Allah mutlak. Coba kita cek ya. Gini, misalnya orang yang berjualan. Orang berjualan, kemudian barang dagangannya laku, banyak pembeli. Dari mana? Atau siapa yang menggetarkan hati orang yang menjadi membeli di tempat kita? Nah, kita buka warung toko orang apa-apa kok enak bertuku gitu ya. Enggak ya. Tetapi mereka itu datang. Yang menggerakkan hatinya orang itu datang ke tempat kita adalah Allah. Nah, kemudian orang itu membeli sehingga ada sisa dari harga pokok dan harga jual, itulah rezeki yang bisa dipakai untuk kebutuhan pencaharian. Nah, begitu caranya. Jadi bukan berarti karena warungnya. Nah, kalau nanti tidak punya warung, tidak punya tempat usaha, apa dapat rezeki? Ya banyak orang yang tidak punya tempat usaha juga mendapatkan rezeki, bahkan sampai orang yang sama sekali tidak usaha. Ya, di sini kan di orang-orang di sekitar kita kan ada orang sudah tua, tidak punya siapa-siapa, tetapi tetap makan loh kan. Dari mana itu? Nah, dia nggak tahu, dia dari Allah. Jalurnya lewat siapa? Yang menungsa itu kayak menungsa, malah sing ngirim, malah sing apa segala macam. Nah, carilah rezekimu dan rezeki mereka darinya, bukan dari harta dan warung. Jangan kita menggantungkan kepada tempat usaha, dan juga jangan kita menggantungkan kepada harta yang sudah ada. Itu tinggal apa namanya, menjadi syariat untuk mata pencaharian saja. Tapi dari tempat lain, tempat usaha yang lain, apapun bisa mendatangkan rezeki. Biarlah rezekimu dan rezeki keluargamu mengalir di hadapanmu, dan jadikan keutamaan, kedekatan, dan persahabatan dengannya untuk hatimu. Jadi rezeki itu biarkan mengalir di hadapan kita, sehingga kita tidak perlu mencari, tinggal nyiduk tok. Mesti penak temen ya. Nah, itu prakteknya kan tinggal dipraktekkan. Kalau dipraktekkan jadi ya nanti jalannya seperti itu. Dan jadikan keutamaan, kedekatan, dan persahabatan dengan Allah itu untuk hatimu. Kita selalu tertaut, hati kita tertaut dengan Allah. Makanya saya katakan ketika orang itu sudah mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal, itu tidak ada waktu sesaat pun untuk bisa lupa dengan Allah. Kalau ada yang mengatakan, wah saya kadang-kadang lupa, sholat kadang-kadang ingatnya yang lain gitu ya. Siapa yang sholat masih ingat yang lain? Selain Allah. Ngaku nacung kayak nacung kabeh ya. Nacung kabeh. Nyung milu nacung kayak gue. Tapi maksudnya, ingat kepada Allah yang sesungguhnya ketika sudah kenal itu bukan ingat dengan ingatan, bukan dengan pikiran. Kalau mengingat dengan pikiran, bisa lupa, bisa ingat. Sesaat ingat, sesaat lupa. Kalau mengatakan
Allahu Akbar ketika takbiratul ihram, ingat ya yang disebut Allah Maha Besar itu. Ya walaupun ingatnya Allahu Akbar katanya terjemahnya Allah Maha Besar. Kan ingat begitu dok. Tapi habis itu Allahumma bangit baini atau ini wajah tuh. Yang ingat apa? Yang selain Allahu Akbar tadi kan? Iya. Itu kalau mengingatnya dengan pikiran. Makanya ingatannya itu jangan dengan pikiran tapi dengan kesadaran. Nah untuk mencapai kesadaran itu secara teorinya kita memahami ayat-ayat yang menunjukkan terhadap keberadaan Allah. Jadi kalau kita pelajari 5 ayat yang sudah bolak-balik kita sampaikan, itu insya Allah akan membantu sekali untuk kita menjadi bisa ingat sepanjang waktu dan tidak perlu menggunakan ingatan. Nanti kalau itu sudah tercapai ya tidak ada waktu sedikit pun yang untuk bisa lupa dengan Allah. Jadi ada kalimat jadikan keutamaan, kedekatan, bersahabatan dengan Allah itu selalu ada di dalam kesadaran kita. Di dalam kesadaran saya sadar saya diliputi oleh Allah. Saya sadar dimanapun kita berada selalu Allah ada. Kemanapun kita menghadap, kita selalu berhadapan dengan wajah Allah. Allah tidak sama dengan sesuatu. Allah meliputi diri kita. Allah lebih dekat dari urat nadi. Ya sudah itu aja disadari, nanti kelama-kelamaan akan menjadi kesadaran yang akan masuk sadar, yang masuk bawah sadar. Jadi tanpa dipikir, tanpa dirasa pun itu otomatis sudah tertanam di dalam diri kita. Bukan tertanam di jasad kita, tetapi tertanam di diri kita. Diri dengan jasad beda ya. Yang mahal jasadnya apa dirinya? Diri. Yang paling murah jasad. Yang sedikit agak mahal diri. Yang termahal ruh. Ya. Yang termahal ruh. Yang sedikit murah diri. Ya. Yang paling murah jasad. Tapi sayangnya banyak orang itu yang dikelambini apa dikesingi ya, dibungkus. Yang dibungkus supaya indah jasadnya apa jiwanya? Ya, coba sih. Kalau menutup ngorat untuk perempuan kan keseluruhannya hanya muka dan telapak tangan. Andai kata yang untuk menutup mori tertutup enggak? Tapi kenapa harus mencari bahan sing larang-larang? Wong lanang cukup dari pusat sampai ke dengkul. Kenapa mawen ngau kupluk marah? Lah, berarti yang di apa namanya? Dikelambini, dibungkus-bungkus dengan yang indah itu jasadnya apa jiwanya? Jasadnya, jiwanya sementara dibiarkan, kadang-kadang gila saja dibiarkan, sakit jiwanya dibiarkan. Ada nggak orang yang sakit jiwa tidak terasa? Akeh ya, sapa gue. Ya inyong pada. Ya, itu. Kok dikiranya kita nggak sakit jiwa apa? Orang disuruh ibadah nggak mau. Itu orang sakit jiwa apa sakit jasad? Sakit jiwa. Padahal ketika orang sakit jasad saja, ya tandanya kan gampang. Mongkon makan dengan lauk-lauk yang enak, ketika sehat, lahap nggak makannya? Lahap, tapi ketika jasadnya lagi meriang, berarti kon mangan, orang gelem. Padahal kalau wareg, sing wareg siapa? Ya orang tersebut yang makan, ya sama. Kalau ibadah nggak mau, ya sama orang sakit jiwa itu sebetulnya. Bukan jiwa sakit jiwa gemblung seperti orang yang nggak sadarkan diri itu, bukan. Nah ini mari kita
koreksi untuk hati kita. Jangan sampai hati kita tergolong menjadi orang yang terkena sakit jiwa. Kemudian tobatlah, menyesalah dan menangislah. Tutuplah pintu hatimu, buatlah semuanya putus asa untuk memasukinya. Penuhilah hati dengan berzikir kepada Allah. Bertobatlah mengikuti tobat-tobat sebelumnya. Menyesalah atas segala keteledoran dan ketidaksantunanmu. Perbanyaklah menangis atas kelalaian yang engkau lakukan. Santuni orang-orang fakir dengan sedikit hartamu. Jangan pernah kikir dengannya, sebab sebentar lagi engkau akan meninggalkannya. Sesungguhnya orang mukmin yang yakin akan kehidupan dunia dan akhirat tidak akan pernah pelit. Jadi yang pelit berarti bukan orang mukmin atau orang mukmin yang tidak yakin begitu ya akan kehidupan dunia dan akhirat. Jadi tutuplah pintu hatimu, buatlah semuanya putus asa untuk memasukinya. Ini maksudnya godaan-godaan atau segala sesuatu yang dari luar, supaya tidak masuk ke dalam hati kita. Maka almarhum Abah Undang Sirait itu wanti-wanti ketika menyampaikan pembelajaran ini, jangan bawa yang ada di luar ke dalam, karena yang di luar itu adalah sampah semuanya. Tapi keluarkanlah yang ada di dalam. Gitu. Jadi jangan, kalau kita melihat kejadian-kejadian di lingkungan kemudian kita terbawa menjadi jengkel, ya, pokoknya jadi nggak suka, menjadi gelisah dan lain-lain. Artinya kita membawa yang dari luar ke dalam. Ya. Kalau sekarang misalnya kalau kita mengikuti berita-berita di YouTube misalnya, oh para petinggi ini pada gelut begitu ya, maksudnya tukaran pendapat begitu ya. Ini membenarkan ini membenarkan sebelah, akhirnya kan pada adu debat itu ya. Kita terbawa kepada salah satunya, itu artinya kita membawa yang di luar ke dalam. Tapi kita pandangannya tetap harus pandangan ketuhanan. Mereka seperti itu karena kehendak Allah begitu ya, paling gampang begitu. Jadi kita nggak bisa kebawa yang rombongan yang aneh, rombongan yang sebelah, enggak. Nggak usah, biarin aja. Kalau kita menikmati, ya dinikmati loh, itu hiburan dunia kok. Hiburan saja itu dilihat, oh lagi skenario-nya memang sekarang lagi seperti itu. Tapi jangan terbawa, jangan membawa yang ada di luar, keadaan yang di luar itu menjadi ke dalam, nanti menjadi sampah semuanya. Kita hatinya terkotori oleh sampah-sampah yang ada di luar. Seharusnya yang di dalam itu keadaan suci. Ya kadang-kadang lucu ya ketika melihat tontonan-tontonan di luar itu. Kemudian menyesal atas keteledoran dan ketidaksantunanmu. Keteledoran terhadap hal-hal yang pernah kita lakukan, apakah itu maksiat, apakah dosa-dosa yang lain. Ya karena dulu kita belum belajar, belum sampai, sekarang sudah sampai, ya sudah, yang sudah kita sesali, kemudian kita ya mohon ampunan. Ini syariatnya begitu. Tidak mengulangi lagi perbuatan yang sudah pernah kita mintakan ampunan. Ya sudah, kalau dulu sudah salah minta ampun, ya sudah, jangan diulangi lagi. Itu namanya jadi menyesal terhadap keteledoran yang pernah dilakukan. Kemudian juga ketidaksantunan. Kita kan banyak tidak santun sama Allah ya. Apa santun banget kepada Allah? Sering tidak santun, sering mendikte kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku, gitu ya. Terundungan begitu.
Lah sing Gusti Allah nyong apa kana sih? Jeneng perintah. Gitu. Kalau di depannya ada kalimat yang bagus, misalnya santun ya, ya Allah, aku mohon, gitu sih ada memper ya, atau aku minta, berilah aku ini, gitu sih memper ya. Tapi tiba-tiba ya Allah berikanlah saya aku, aduh, santun apa nggak santun itu? Kemudian perbanyak menangis dan apa namanya atas kelalaian yang kau lakukan. Jadi menangisi maksudnya menyesali lah ya, menyesali yang sesal-sesalnya akhirnya menangis. Kan tidak jarang kita ketika pengakuan dosa itu tiba-tiba air mata mengalir dengan sendirinya. Itu karena pengakuan dosa yang sebenar-benarnya. Tapi ini hati-hati teman-teman semua. Orang yang dulunya dari orang yang katakanlah jahat itu ya, ketika mereka itu mohon ampunan sama Allah itu sungguh-sungguh. Berbeda dengan orang yang sejak kecil merasa tidak pernah berdosa. Kawit cilik gawane ngaji gitu ya. Ora tahu berbuat jahat, ora tahu berbuat maksiat menurut dheweke. Sehingga ketika mohon ampunan sama Allah, merasa dirinya tidak punya dosa. Nah, aku kawit cilik ngaji, orang tahu minuman keras, orang tahu maksiat apalagi nyolong juga nggak pernah gitu ya, anggapannya tidak pernah dosa. Ketika mohon ampun sama Allah itu sepintas lah nyuwun dosa iki. Cukup begini. Tapi orang-orang yang dulunya pernah berbuat jahat, mungkin mencuri, mungkin membunuh ya. Dia sadar lalu minta ampunnya, nangis sungguh-sungguh karena menyesali terhadap apa yang pernah dilakukannya. Nah, kita ini termasuk yang mana? Apakah pernah kita mohon kepada ampunan kepada Allah sampai meneteskan air mata? Kalau belum, berarti goleng nyaluk ngapura esih lombo. Esih merasa dirinya itu benar. Ya coba saja nanti dipraktekkan. Kalau sudah merasa, oh iya. Nah, yang paling bisa menyentuh itu sebetulnya bukan pekerjaan-pekerjaan syariat, ya, dosa-dosa yang syariat, misalnya kita membohongi orang lain, kita berdusta kepada orang lain, atau kita maksiat. Tetapi yang paling menyentuh itu selama ini kita menyekutukan Allah. Kalau sudah sampai ke situ, oh selama ini berarti saya menyentuhkan Allah. Kelihatannya saya ibadah, tapi ternyata di dalam hati saya menyekutukan Allah. Nah kalau itu bisa menyentuh, itu yang bisa menangis. Sekalipun orang itu kelihatannya ahli ibadah. Tapi kalau tidak sampai ke situ, orang yang ibadahnya sejak kecil itu sudah merasa benar, tidak pernah dosa, mustahil untuk bisa nangis ketika memohon ampun. Bisa dipraktekkan. Coba. Kemudian santuni orang-orang fakir dengan sedikit harta, sebagian maksudnya ya. Jadi ini dipraktekkan saja lah. Kalau ada orang minta-minta, kemudian kita ada, enggak usah kita berdalih esih sehat ya ngode orang usah jaluk. Kalau ada seberapa pun yang kita mampu berikan, berikan. Tidak usah banyak komentar. Kalau tidak ada ngomong, aduh maaf sekali saya nggak ada. Saya kira nggak masalah aja malah. Apa orang kalau na esi nom, esi gagah malah jaluk begitu ya. Itu kan ada yang begitu. Nah, kenapa kita jangan kikir? Ya sebab sebentar lagi, karena sebentar lagi kan kita ada ukurannya waktu, nggak berapa hari, berapa tahun, nggak ngerti ya. Bahwa semuanya itu akan ditinggalkan. Semuanya itu akan ditinggalkan. Lalu di dalam syariat yang dibawa itu apa? Amal begitu ya. Kalau kita ya yang dibawa apa? Tidak membawa apa-apa. Karena sudah diserahkan semuanya. Ya, jadi kita sudah berserah diri. Wong diri saja sudah diserahkan.
serahkan, apalagi yang menempel pada diri. Kalau dirinya sudah diserahkan, yang menempel terbawa diserahkan enggak? Diri kita wala tamutuna illa wa antum muslimun ya. Jadi janganlah sekali mati kamu sebelum kamu berserah diri. Nah, kalau dirinya saja sudah diserahkan, kemudian yang menempel pada diri mestinya ya terbawa untuk diserahkan. Kita tidak membawa apa-apa, alias membawa kertas kosong. Kalau kita membawa kertas yang bertuliskan, pasti akan ditanya tulisan ini berasal dari apa, dari mana, siapa yang nulis. Nah, ini apa bertentangan dengan syariat? Ya tidak. Hanya di tataran syariat, kalau tidak diselesaikan dengan sampai ke sini, nanti akhirnya orang meninggal itu katanya yang dibawa amal. Kalau yang dibawa amal yang mana? Amal yang baik apa amal yang jelek? Kalau kedua-duanya dibawa, yang baik dan jelek, kira-kira banyak baiknya apa banyak jeleknya? Nah, kalau banyak jeleknya ketika ditimbang, nanti yang berat jeleknya. Kalau berat jeleknya masuk neraka, kan dan ini berat, ribet itu. Jadi amal itu kan hanya untuk menghantar sampai dengan kita bisa wala tamutuna illa wa antum muslimun. Sampai dengan kita bisa berserah diri. Itu kan hanya untuk mengarah ke sana. Ya. Itu yang dapat disampaikan di malam ini. Ini masih ada beberapa judul, tapi masih banyak ini. Jadi majelis ke-29 ini banyak banget ya. Isinya banyak banget, tapi nggak apa-apa, nanti kita teruskan di di waktu yang akan datang, di malam Rabu yang akan datang insya Allah. Nah, sebelumnya ingin saya ingatkan juga gini. Ini terkait dengan surat apa ya? Lain Sakartum apa? Ibrahim ya? Iya ya, kan? Ibrahim 7 ya. Lain Sakartum la azidanakum wala in kafartum inna ngadabil azadid. Jadi di situ ada penjelasan tentang orang yang syukur dan orang yang kufur. Orang yang syukur dengan orang yang kufur. Orang yang syukur mendapatkan nikmat, orang yang kufur mendapatkan adab. Itu ya. Adab Allah sangat pedih. Nah, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan? Orang yang bersyukur itu pasti akan mendapatkan nikmat dari Allah. Tetapi orang yang tidak bersyukur itu pasti mendapatkan adab. Benar apa Anda dalam kehidupan gitu maksudnya? Nah, saya mengamati untuk kehidupan khusus diri saya sendiri, ketika saya tidak mampu untuk bersyukur, ternyata disitulah saat kita mendapatkan adab. Contoh begini, ketika saya mendapatkan penghasilan yang tidak sesuai dengan yang ada di angan-angan, bisa nggak kita bersyukur? Angan-angannya oleh 1 juta, ternyata oleh kur 100. Mampu nggak bersyukur? Biasanya syukur apa? Numan-numan. Nah, ketika kita bersyukur, ya walaupun 100, alhamdulillah. Kuliah alhamdulillah, gue orang nun sewune tidak hanya di mulut, tapi sampai dirasa itu. Alhamdulillah si dewi 100. Nah, itu nanti rasa damai dalam kehidupan, bahagia itu ada. Tapi ketika angen-angannya oleh 1 juta kurang oleh 100, kan oleh lebih akeh. Kurangnya mung 100, tapi waduh malah kurang 100. Itu gelisah nggak dalam hati? Resah nggak? Nah, kalau resah itu adab apa bukan? Adab. Itu gampang banget begitulah. Maka ketika kita dalam kehidupannya itu masih merasa resah, gelisah, susah, dan lain-lain itu, alias kita sesungguhnya orang yang tidak bersyukur. Orang yang kufur itu kafir. Kafir beriman apa enggak? Tidak beriman. Alias wong sing uripe ora kepenak, ya ora kepenak dalam arti
bukan dihitung dari dari materi harta benda ya, tapi dari rasa. Sesungguhnya orang-orang yang kena adab itu adalah orang-orang kafir. Orang beriman kena adab apa enggak? Ya enggak kena adab, ya pas begitu, pas enggak? Jadi orang yang bisa bersyukur adalah orang yang beriman. Orang yang tidak bisa bersyukur adalah orang kafir. Kalau dituk-tuk masuk surga neraka, berarti si masuk neraka adalah orang kafir yang tidak beriman. Sedangkan orang-orang yang mendapatkan surga adalah orang-orang yang beriman. Tandanya orang beriman, orang yang mampu bersyukur gitu ya, tuk-tukannya ya. Coba nanti digali lagi di rumah. Ini nggak PR ya, nggak PR. Tuk-tuknya dikali ketemu daerah, oh jebulanya lagi nang neraka gitu. Ini lagi nang surga. Akhir surganya apa yang neraka nih? Akhir surga seluas langit dan seluas bumi. Orang ada kesempatan lebih neraka bagi orang yang beriman, yang bersyukur gitu. Ini tambahan ya, tidak di luar materi ini, tapi bisa menjadi tambahan perenungan. Nanti dicari digali sampai ketemu benar-benar kita mampu bersyukur dalam kondisi apapun. Demikianlah teman-teman semuanya. Malam hari ini kita sampai di sini dulu dan mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Sekali lagi mari kita bersyukur dengan bertahmid mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.